Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DPK Gusti Yuda ingin memberitahu atau menyampaikan tentang materi bentuk komunikasi dalam pembelajaran. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk tujuan tertentu. Komunikasi efektif bila komunikasi yang terjadi menimbulkan arus informasi dua arah, atau bisa disebut dengan bahasa kita tektok. Jadi ada timbal balik dalam berkomunikasi. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Selanjutnya pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Oleh karena itu, pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui suatu tentang proses komunikasi untuk digunakan dalam media pembelajaran secara efektif. Komunikasi pembelajaran. Komunikasi pembelajaran adalah transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik, di mana peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Ada lagi bentuk-bentuk komunikasi. 1. Komunikasi intrapersonal. 2. Komunikasi interpersonal. 3. Komunikasi kelompok. Apa sih komunikasi intrapersonal? Beda ya dengan interpersonal. Intrapersonal itu komunikasi pada diri sendiri. Dengan tipe komunikasi intrapersonal sama dengan proses berpikir, yaitu secara sadar gitu, kayak sengaja gitu di dalam hati. Intrapersonal itu seperti contohnya seperti berdoa gitu, bersyukur, tafakur, berimajinasi. Jadi seperti kita berbicara pada diri sendiri gitu, kayak wah, kita kapan ya bisa kayak dia itu. Wah, alhamdulillah kita dapat rezeki gitu. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal. Interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antara dua atau lebih secara tatap muka, ya. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara individu dan individu lainnya. Gitu, seperti orang ngobrol biasa saja. Selanjutnya ada kriteria komunikasi interpersonal. Secara komunikasi interpersonal terjadi apabila memenuhi kriteria berikut. 1. Melibatkan perilaku verbal dan non-verbal, adanya umpan balik pribadi, terjadinya hubungan interaksi yang berkesinambungan. Yang terakhir, bersifat saling persuasif atau bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Selanjutnya ada klasifikasi komunikasi interpersonal. Reading yang dikutip Muhammad tahun 2004
Mengembangkan klasifikasi komunikasi antar personal menjadi interaksi intim. Percakapan sosial, interogasi atau pemeriksaan dan wawancara. Ada interaksi intim, interaksi percakapan sosial, interogasi dan pemeriksaan. Ada lagi wawancara. Komunikasi kelompok, yang sekarang komunikasi kelompok nih, kelompok adalah kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota sesuatu kelompok. Pesan atau informasi yang dikomunikasikan menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok, seperti OSIS, ketua OSIS gitu. Dalam sekolah ada ketua OSIS, dalam perkuliahan ada BEM, terus ya yang melibatkan banyak orang demi kepentingan banyak orang. Contoh komunikasi kelompok, ada beberapa kelompok antara lain kuliah, rapat, briefing, seminar, workshop, dan lain-lain seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi dalam kelompok besar menurut Effendi 1993, komunikasi kelompok besar adalah komunikasi yang ditujukan kepada afeksi atau perasaan, komunikan dan prosesnya berlangsung secara linear. Adapun komunikasi kelompok kecil, sekumpulan perorangan yang relatif kecil dan masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi secara langsung atau formal maupun non formal. Ada lagi komunikasi massa seperti yang dilakukan oleh seorang presenter berita, itu seperti di media massa atau menyampaikan pesan secara luas gitu. Ciri-ciri komunikasi massa yaitu komunikator biasanya suatu lembaga atau media massa. Kedua, hubungan antara komunikator dan pemirsa bersifat pribadi. 3, menggunakan media massa. D, komunikan adalah massa yang bersifat heterogen. Yang kelima, penyebaran pesan serentak pada saat yang bersamaan. Maksud yang hendak dikomunikasikan apa sih? Itu kan. Setiap kali guru hendak berkomunikasi tentunya ada maksud tertentu, apakah itu dalam bentuk memberikan pengakuan, bimbingan maupun perbaikan. Tentunya itu semua adalah bentuk kepentingan anak didik. Dengan komunikasi itu terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Cara mengkomunikasikan, meskipun nih banyak yang baik, belum tentu komunikasi itu mampu mempengaruhi anak. Cara mengkomunikasikan dan hasil yang diharapkan kadang-kadang maksud yang baik tetapi caranya kurang baik. Makanya diterima kurang baik, sebaiknya komunikasi dilakukan dengan cara yang baik. Maksud bisa diterima nih bila cara komunikasi yang dilakukan oleh guru, maka maksud yang hendak dikomunikasikan akan dapat diterima sebaiknya. Komunikasi ini memegang peran yang amat penting bagi kesuksesan seorang guru maupun seorang komunikan. Jadi itu sekilas informasi yang saya tahu tentang komunikasi dalam pembelajaran. Sekian, bila ada yang kurang atau yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.